Hai pemirsa Bibi Pipi, hari ini saya akan membahas tentang kemampuan sensorik bayi. Nah, pertama saya akan membahas seluruh teorinya dulu, lalu terakhir saya akan memberikan kesimpulan dari kemampuan sensorik bayi tersebut. Nah, kemampuan sensorik bayi ini ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, kepekaan organik, dan kepekaan kulit. Yang pertama bisa kita lihat yaitu penglihatan. Nah, bayi neonatal tidak buta tetapi bidang penglihatannya hanya kira-kira setengah dari bidang penglihatan orang dewasa. Karena batang mata belum berkembang kecuali di sekitar fovea. Penglihatan warna sama sekali tidak ada atau sangat minimal karena sel kerucut mata belum berkembang. Karena kelemahan otot, bayi tidak dapat memusatkan kedua mata pada objek yang sama secara bersama-sama dan akibatnya semua terlihat kabur. Terdapat bukti bahwa setiap bayi bereaksi terhadap terangnya cahaya yang berbeda-beda, namun bukti ini tidak meyakinkan. Kemampuan untuk mengikuti objek yang bergerak dan kemudian menggerakkan mata kembali optik nystagmus timbul pada minggu pertama untuk gerakan horizontal dan untuk gerakan vertikal pada saat kemudian. Nah, itu teori tentang penglihatan. Selanjutnya ada teori tentang pendengaran. Ada anggapan bahwa pendengaran merupakan indera yang paling sedikit berkembang pada waktu kelahiran. Sebagian disebabkan karena telinga tengah yang tersumbat oleh cairan amniotik selama beberapa hari setelah lahir tidak memungkinkan gelombang suara masuk ke telinga dalam, di mana terletak sel-sel pendengaran, dan sebagian disebabkan karena sel-sel ini hanya sebagian berkembang. Nada frekuensi rendah dapat lebih cepat didengar daripada frekuensi tinggi, dan bayi lebih cepat bereaksi kepada suara manusia daripada suara-suara lain. Pendengaran secara normal berkembang dalam 3 atau 4 hari, pertama dengan keluarnya cairan amniotik dari telinga tengah. Dengan demikian bayi dapat menentukan arah datangnya suara dan dapat membedakan tinggi suara dan identitas suara. Lalu selanjutnya ada teori tentang penciuman. Sel-sel untuk penciuman yang terletak di bagian atas hidung telah berkembang pada waktu lahir. Bahwa bayi dapat membedakan bau terlihat dari usaha untuk menghindari rangsang yang kurang menyenangkan dengan cara menangis dan membalik-balikan tubuh dan kepala, dan terhadap rangsang yang menyenangkan bayi memberikan reaksi mengisap-isap dan keadaan badan yang tenang. Lalu ada teori tentang pengecapan. Karena pengecapan sangat dipengaruhi oleh penciuman dan karena sel-sel untuk pengecapan yang terletak di permukaan lidah dan di daerah pipi telah berkembang, maka pengecapan bayi sudah tajam. Pada umumnya bayi memberikan reaksi yang positif kepada rangsangan yang manis dengan tubuh yang tenang dan dengan mengisap-isap, dan memberikan reaksi negatif kepada rangsangan yang asin, asam, dan pahit dengan menangis dan menggeliat-geliat. Lalu selanjutnya ada teori tentang kepekaan organik. Kepekaan terhadap rasa lapar sudah sepenuhnya berkembang pada saat lahir, dan kontraksi-kontraksi lapar terjadi pada hari pertama. Pada saat itu rasa haus juga sudah ada. Lalu terakhir di sini ada kepekaan kulit. Alat indera untuk perabaan, tekanan, dan suhu sudah berkembang pada saat lahir dan terletak dekat permukaan kulit. Kulit bibir sangat peka untuk diraba, sedangkan kulit tubuh, paha, dan lengan kurang peka. Kepekaan terhadap rasa dingin lebih berkembang daripada kepekaan terhadap panas. Kepekaan terhadap rasa sakit adalah lemah pada hari pertama atau kedua setelah lahir, dan selanjutnya dengan cepat meningkat. Reaksi sakit berkembang lebih cepat pada bagian depan tubuh daripada bagian belakang.
Nah, itu tadi adalah teori-teori tentang kemampuan sensorik bayi. Ada teori penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, kepekaan organik, dan kepekaan kulit. Nah, sekarang saya akan membuat kesimpulan tentang kemampuan sensorik bayi. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama itu penglihatan. Penglihatan warna sama sekali tidak ada atau sangat minimal. Jadi bayi itu hanya bisa melihat hitam dan putih. Lalu penglihatannya masih kabur. Ya. Lalu kesimpulan tentang pendengaran. Yang pertama itu adalah nada frekuensi rendah dapat lebih cepat didengar. Yang kedua, bayi lebih cepat bereaksi pada suara manusia. Yang ketiga, pendengaran secara normal berkembang dalam 3-4 hari setelah dilahirkan. Nah, itu dia tadi 3 kesimpulan tentang pendengaran. Sekarang kesimpulan tentang penciuman. Rangsangan kurang menyenangkan, itu bayi akan menangis, membalik-balikan tubuh dan kepala. Kalau rangsangan menyenangkan, bayi akan mengisap-isap dan keadaan badan yang tenang. Oke. Selanjutnya kesimpulan tentang pengecapan. Kalau reaksi positif atau itu ada juga reaksi manis, tubuh bayi itu akan tenang dan mengisap-ngisap. Lalu kalau reaksi negatif atau pada rangsangan asin, asam, dan pahit, itu bayi akan menangis atau menggeliat-geliat. Nah, selanjutnya kesimpulan tentang kepekaan organik. Kalau rasa lapar dan haus sudah ada di hari pertama. Ingat ya, bayi itu di hari pertama sudah ada rasa lapar dan haus. Nah, terakhir itu kesimpulan tentang kepekaan kulit. Kulit yang peka itu adalah kulit bibir. Kulit yang tidak peka adalah kulit tubuh paha dan lengan. Lalu peka terhadap rasa dingin dan rasa sakit lebih peka pada tubuh bagian depan. Ya. Oke, itu dia tadi pembahasan Bibi Pipi tentang kemampuan sensorik bayi. Sampai ketemu di Bibi Pipi selanjutnya.